Kalau sampai Kanza sama Bayu ngelapor ke polisi, gue harus bikin strategi baru. Gue harus masuk ke dalam rumah sakit itu secara diam-diam. Ibu ingat-ingat dan ceritakan detailnya, jangan sampai ada yang kelewat ya Bu. Baik, Pak. Jadi, pertama-tama saya mendapatkan WhatsApp dari anak saya, Nadia. Lalu ketika saya udah menuju ke sana... Nah deh Sherlock nih, ini pasti tempat Riko sekap dia. Pak, kayak kita harus muter balik deh Pak. Kita ke apartemen di Jalan Kembangan. Gimana Bu? Masih ingat Bu? Rambutnya sedikit keriting, pendek. Dia laki-laki. Kanza, kamu kenapa? Nggak apa-apa, Mas. Bu, kita teruskan lagi sketsanya ya. Gimana Bu ciri-cirinya? Maafin saya, Pak. Saya rasa saya udah mulai lupa dengan wajah pelakunya, Pak. Karena saya panik. Jadi saya cuma sekilas saja ngeliat wajahnya. Bu, tenang dulu Bu. Coba Ibu ingat-ingat kembali. Bentuk wajahnya, bentuk matanya, bentuk hidungnya Bu. Kanza, kamu tenang aja. Pikirkan tenang-tenang ya. Jangan stres. Halo Dokter Rafiq, gimana keadaan Dani? Iya. Iya, saya ada di sini kok. Kamu gak usah khawatir, Kanza. Hah? Ada dokter itu? Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya dok. Sama-sama. Bagaimana Kanza? Katanya Dokter Rafiq, keadaan dia udah mulai membaik. Dan lagi pula Dokter Rafiq juga yang ngejagain Dani. Syukurlah. Mas, udah kamu tenang ya. Ayo Mas. Ayo. Gua akan tunggu sampai keadaan aman, baru gua temui Dani. Mas, maafin aku ya. Aku nggak bisa mengingat wajah pelakunya. Kanza, wajar. Saat itu pasti kamu lagi panik sekali dan tegang. Tapi ingat, begitu kamu ingat wajah orang itu, langsung kasih tahu aku, biar aku langsung lapor ke polisi, ya? Iya, Mas. Ya, Ibu. Bayu, Ibu minta kamu bawa pulang Nadia ke rumah.
dia lebih aman tinggal di rumah sini daripada dia terpenjara. Ibu, kita nggak bisa membawa pulang Nadia. Dia masih dalam perawatan dan masih menjalani terapi dari psikolog. Kalau dibawa pulang sekarang, nanti pengobatannya nggak tuntas, Bu. Bayu, Nadia itu kan bisa bolak-balik ke klinik untuk periksa. Nanti biar ibu yang antar. Coba kalau Kevin ikut ke sana, bagaimana? Ibu khawatir. Oke, ibu tenang. Baik, Bayu nanti bawa Nadia pulang ya. Ibu tenang aja. Ini Bayu juga baru selesai dari kantor polisi, ya. Kansa mana? Ibu pengen ngomong sama dia. Ibu, apapun yang ingin ibu katakan kepada Kanza, ibu katakan saja sama Bayu. Nanti akan Bayu sampaikan ke Kanza, ya ibu ya. Bayu, kamu tuh kok kelewatan banget sih? Hah? Apa ibu harus ke sana ngomong sama Kansa? Ya. Sebegitunya kamu jaga Kansa sampai ibu tidak boleh ngomong. Sekarang cepat, kasih teleponnya sama dia. Ayo. Mas, biar aku yang ngomong sama ibu. Halo Bu. Hei, penyihir. Saya nggak tahu jampi-jampi apa yang kamu kasih ke Bayu. Tapi sekarang kamu dengar baik-baik ya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama cucuku, aku yakin anakku akan menggotong peti mati keluar dari rumah ini. Kalau kamu tidak mau keluar dengan sukarela, kamu akan keluar sudah di dalam peti mati. Kanza, maafkan ibuku ya. Kalau ada kata-kata yang tidak enak buat kamu, maafkan dia. Wajar Mas, namanya juga Oma. Dia pasti khawatir sama cucu-cucunya. Dia cuma pengen cucu-cucunya selamat. Dan omongan dia yang lain juga aku ngambil hati kok Mas. Terbuat dari apa hati wanita ini? Begitu baik, sabar, dan kuat. Kanza, kamu kenapa lagi? Ada apa? Nggak apa-apa kok Mas. Tapi kayaknya apa yang ibu omongin kayak bener deh Mas. Kayak lebih baik kita bawa Nadia pulang. Tapi sebelum bawa Nadia pulang, kita juga harus telepon dokter Afik supaya Dani juga pulang Mas. Kenapa kita harus membawa Dani pulang juga? Dani itu baru selesai dioperasi. Jahitannya aja juga belum kering. Iya, tapi aku khawatir sama anak-anak kita Mas. Kevin masih berkeliaran di luar sana. Aku takut mereka kenapa-napa. Halo. Ko, gila lu ya? Sekarang mau jadi buronan tau gak lu? Ini kalau Nadia bener-bener bakal dibawa pulang. Terus kalau dia cerita tentang gue gimana? Kevin, lu tenang aja dulu, Vin. Lu jangan tenang-tenang aja dong. Lu gak ngelakuin apa-apa. Lu bisa diem nggak terus dengerin omongan gue? Dengerin gimana? Sekarang nasib gue terancam. Lu sengaja ya? Mau jeblosin gue ke penjara? Gue nggak bakalan ngebiarin lu masuk penjara. Karena itu akan membahayakan diri gue. Sekarang, lu pastiin Bayu sama Kanza supaya nggak sampai ke klinik. Nanti biar gue yang ngurus. Lu tenang aja sekarang. Pokoknya lu beresin si Bayu. Dia enak ngomong ini itu. Sekarang gue gimana nih? Kenapa pakai macet segala sih? Nggak tau gue lagi buru-buru apa? Mau kemana lo? Hah? Gak bakal bisa lari lo dari gua. Mas! Hati-hati, Mas. Orang itu nyalip-nyalip seenaknya. Dia bukan cuma membahayakan dirinya sendiri, tapi juga membahayakan orang lain. Sembarangan.
Gue akan halangin mereka supaya mereka nggak bisa jemput Nadia di klinik. Tuh orang mau kemana sih? Mau ke kiri atau ke kanan? Udah biarin aja lah. Iya, kita kan harus segera ke klinik untuk menjemput Nadia. Tapi dengan adanya orang itu, kita jadi terlambat nih. Terus klakson yang kencang. Nggak peduli gue. Mau ngapain sih dia? Ada apa ya dengan mobil ini? Ya Allah, tolong kami ya Allah. Tolong jangan biarkan anak-anak kami dalam bahaya. Jagalah mereka ya Allah. Gue akan ngelakuin apapun supaya gue nggak dipenjara. Mas. Nih, kenapa dengan bannya? Mas, ada apa mas? Rasain lo. Kayaknya bocor. Sebentar, aku periksa dulu ya. Iya benar. Bannya pecah. Ya ampun, ada-ada aja. Kita lebih baik lanjut naik taksi aja ya. Iya mas. Makanya, jangan coba-coba main sama gue. Kayaknya dari tadi nggak ada taksi yang lewat ya. Apa kita naik taksi online aja? Boleh mas, aku pesenin dulu ya mas. Sebentar, itu ada taksi biasa. Mas. Gara-gara tadi macet, gue bisa jadi telat ini. Bagus gue dapet jalan lain. Itu kan Bayu sama Kanza. Kalau kayak begini, mereka bisa lebih dulu sampai ke klinik daripada gue. Halo? Halo Kevin, gue bilang apa? Hah? Lu hentikan Kanza sama Bayu, tapi apa? Gue ngeliat mereka tadi lewat di depan mata gue naik taksi. Hah? Lu gimana sih? Ngerjain pekerjaan gampang aja lu nggak becus. Udah lu slow aja. Selo ngaco lu ya? Mereka itu nggak bakal sampai klinik. Percaya sama gue. Udah lu tenang aja bos. Nah, gimana? Pintar juga lu, Vin. Good job. Pak. Ya, Pak. Bapak kayaknya salah jalan. Ini bukan jalan yang saya ingin tuju. Seharusnya di perapatan terakhir tadi itu Bapak belok kanan. Iya pak, mendingan muter balik aja pak biar nggak jauh. Pak, ini jalan yang benar. Saya nggak mungkin salah belok. Kan saya sudah sering lewat sini. Enggak, Pak. Bapak salah jalan. Nggak mungkin salah, Pak. Ini sudah benar, Pak. Bapak salah jalan, mendingan putar balik aja. Putar balik aja sekarang. Pak, berhenti! Laluan. Ini, ambil aja semua. Ya, makasih, Pak. Ayo, Kanza.
Untung banyak gua. Mas, di sini sepi banget lagi, Mas. Ya, mudah-mudahan aja di sini ada taksi kosong yang lewat. Mau Bisa- aku pesenin online aja, Mas? Iya, bisa-bisa sampai di kliniknya Nadia itu sore hari. Iya sih. Yaudah, Mas, aku pesenin dulu ya. Kalian nggak akan pernah bisa kalahin permainan Riko. Ini taksi online-nya masih lama. Nggak tahu nih, Mas. Seandainya taksi tadi itu enggak nyasar, kita udah sampai dari tadi. Pingin ke klinik tempat Nadia dirawat aja. Hambatannya banyak sekali. Kenapa dengan ini semua? Aku kok punya firasat buruk ya. Semoga nggak terjadi apa-apa. Dan semoga ini cuma firasat aku aja. Apa itu dia? Oh, iya, Mas. Kansa,